Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Haq dengan NIM 207000906 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan proses pembelajaran jigsaw di kelas pada materi teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita masuk ke simulasinya, kita akan mengetahui dulu apa itu model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw yaitu menurut Sudrajat pada tahun 2008 mengartikan model pembelajaran jigsaw sebagai tipe pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari beberapa siswa yang bertanggung jawab untuk menguasai bagian dari materi ajar dan selanjutnya harus mengajarkan materi yang telah kuasai kepada teman-teman kelompoknya yang lain. Nah, adapun langkah-langkah dalam pembelajaran jigsaw yaitu membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4 sampai 6 orang. Yang kedua, tiap siswa dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari kelompok masing-masing berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang keempat, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang kelima, setelah menguasai materi, kelompok ahli menyebar kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan materi kepada rekan-rekan kelompoknya. Kemudian terakhir, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian guru memberikan tes individu pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Terakhir, siswa mengerjakan tes individu atau kelompok yang mencakup semua topik. Nah, jadi sekarang kita akan memulai simulasi dari pembelajaran jigsaw, model jigsaw pada materi teorema Pitagoras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Ya, alhamdulillah kalau baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras. Ada yang tahu apa itu teorema Pitagoras? Ya, bagus. Bagus ya, sudah banyak yang mengetahui. Kemudian kita akan Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari teorema Pitagoras ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian teorema Pitagoras. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan pasangan-pasangan sisi Pitagoras. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu apa saja penggunaan di mana sajakah penggunaan teorema Pitagoras itu? Ya, betul, pada segitiga, pada bangun datar, dan pada bangun ruang. Baik. Ya, kemudian anak-anak, apakah ada yang mengetahui apa saja manfaat dari mempelajari teorema Pitagoras? Belum ada? Ya, jadi manfaat mempelajari teorema Pitagoras yaitu kita dapat mengetahui jarak suatu benda dengan benda lain berdasarkan informasi yang ada. Yang kedua, kita bisa mengetahui jenis-jenis segitiga. Yang ketiga, kita bisa mencari panjang sisi miring sebuah segitiga. Jadi pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, Bapak sudah membagi 3 kelompok ya, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi kelompok yang pertama itu Nurul Asima, yang kedua Ridatul, yang ketiga Nur Asma, yang kedua Muhammad Al-Ghifari, yang kedua Abdul Barakah, yang ketiga Nur Malani Ahmad,
Dan kelompok ketiga yaitu Muhammad Fahmi, yang kedua Sarinda, dan ketiga Aidil Akbar. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan LKS kepada masing-masing kelompok. Nah, setiap anggota kelompok mempelajari mendapatkan LKS yang berbeda-beda. Jadi setiap kelompok akan ada 3 LKS yang masing-masing itu. Yang pertama untuk materi penggunaan segitiga pada penggunaan teorema Pythagoras pada segitiga. Yang kedua itu penggunaan teorema Pythagoras pada bangun ruang, dan ketiga penggunaan materi Pythagoras pada bangun ruang. Nah, setelah itu silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya atau bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu setelah dibagi, kemudian anak-anak sekalian bagi anggota kelompoknya masing-masing mempelajari satu LKS yang tadi telah dibagikan. Nah, jadi mohon dibagi dulu. Ya, oke. Ya, apabila sudah dibagi, yang sini yang mempelajari LKS tentang penggunaan teorema Pythagoras pada segitiga akan bergabung pada kelompok ahli 1 atau kelompok ahli 1. Kemudian yang mempelajari penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar itu masuk ke kelompok ahli 2, dan yang mempelajari penggunaan teorema Pythagoras pada bangun ruang bergabung ke kelompok ahli 3. Jadi masing-masing bergabung ke kelompok ahlinya masing-masing dulu. Bentuk kelompok ahlinya masing-masing dulu. Nah, sudah ya. Jadi pada pertemuan kali ini yaitu yang membahas tentang penggunaan teorema Pythagoras pada segitiga, yaitu Nurul Azima, Muhammad Al-Ghifari, dan Muhammad Fahmi. Yang pada bangun datar itu Ridatul Wardani, Ridatul, Abdul Barokah, dan Farida. Yang pada bangun ruang itu Nur Asman, Nur Malani Ahmad, dan Aidil Akbar. Jadi silahkan masing-masing kelompok ahli berdiskusi tentang materinya. Kemudian Bapak kasih waktu sekitar 40 menit untuk menguasai materi tersebut. Kemudian kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah 40 menit sudah berlalu. Jadi masing-masing dari kelompok ahli kembali ke kelompok asalnya. Ya, kembali dulu ke kelompok asalnya masing-masing. Ya, oke. Sudah bergabung semua dengan kelompok asalnya. Ya, kalau sudah, setiap anggota kelompok tadi menjelaskan materi yang telah didiskusikan pada kelompok ahli kepada kelompoknya masing-masing. Jadi yang membahas tentang penggunaan teorema Pythagoras pada segitiga, menjelaskan kepada temannya apa saja penggunaan teorema Pythagoras pada segitiga. Begitu pula yang pada penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar dan pada bangun ruang. Jadi masing-masing menjelaskan ke teman-temannya, teman kelompoknya, sampai semua teman-temannya mengerti dengan LKS yang telah diberikan tadi. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit. Kemudian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan materi yang telah dijabarkan oleh masing-masing. Menjelaskan semua materi yang telah diberikan tadi pada LKS. Jadi masing-masing anggota kelompok untuk menjelaskan dulu tentang yang telah didiskusikan tadi pada kelompok ahli. Bapak beri waktu 30 menit.
Ya, sudah anak-anak? Oke, kalau sudah, kita akan mempresentasikan ya. Jadi untuk yang pertama, untuk kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan materi yang telah dipelajari pada hari ini. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk teman. Ya, untuk yang kedua, untuk kelompok 2, silakan maju untuk menjelaskan waktu dan tempat dipersilakan kelompok 2. Oke, silakan untuk presentasinya. Oke, sudah selesai? Wah, bagus. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, yang ketiga, untuk kelompok 3, silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, waktu nampak persilakan, silakan. Ya, bagus. Ya, oke. Beri tepuk tangan kepada teman-temannya. Ya, jadi anak-anak sekalian sudah mengerti kan apa itu teorema Pitagoras dan apa itu teorema Pitagoras dan penggunaannya pada masing-masing bangun datar. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan memberi tugas yang harus diceritakan oleh masing-masing individu dan akan dikumpul sebelum pertemuan berakhir. Silakan dilihat soalnya. Silakan dicatat. Oke, soal selanjutnya. Nah, jadi Bapak tunggu sebelum jam pelajaran berakhir ya. Silakan dikerja. Silakan dikerja, kerja dengan baik. Oke, waktu sudah habis. Silakan anak-anak berkumpul. Ya, cepat. Oke, bagus. Nah, silakan duduk. Mungkin cukup sekian pertemuan Bapak pada hari ini. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu tadi simulasi pembelajaran dengan metode jigsaw pada materi Pitagoras. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.